Kita saksikan pagelaran dari kelas 12 DKV 2 yang akan mempersembahkan sebuah cerita legenda Rawa Benih. Sutradara Estria Nanda Okta Fitri, penulis naskah Kezia Rahmadani, penata musik Firhad Zidan, Hendra Prima, Muhammad Zidan, tata rias dan busana Anissa Chandra, Melisa Eka, dan wali kelas Bapak Muhammad Yusuf Wibisono. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas 12 DKV 2. Dalam kesempatan ini, kami akan menampilkan kisah yang berasal dari Jawa Tengah berjudul Rawa Benih. Sebuah kisah legenda terbentuknya sebuah danau yang terletak di Salatiga, Jawa Tengah. Kisah yang menceritakan kesombongan yang berakhir dengan malapetaka. Kisah ini menceritakan tokoh utama bernama Baru Kelinting. Ia memiliki kekuatan sihir kuat dan hati yang baik. Dia membantu sesama tanpa memandang apapun keadaannya. Namun, suatu hari terjadi musibah pada dirinya. Bukanlah bahwa warga-warga yang sering dibantu oleh Baru Kelinting malah mengusir dan menyakitinya. Tapi semua itu tentu ada ganjarannya. Kalau begitu, sebelum kita mulai, mari kita kenali dulu para tokoh dalam kisah ini. Pertama, Ki Ageng Mangir yang diperankan oleh Faizul Awal. Lalu ada Nyai Roro Kijang yang diperankan oleh Anissa Chandra Kirana. Dan tentu saja, sang tokoh utama kita Baru Kelinting yang diperankan oleh Muhammad Ridho Ardiansyah. Tak lupa ada sang kepala desa, para warga desa, seorang penyihir licik, dan juga Nyai Latu, nenek baik hati yang diperankan oleh Melisa Eka Adelia Putri. Siapkan diri, karena kisah ini akan bawa kita pada pelajaran yang penuh pelajaran berharga. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Inilah sajian dari kami 12 DKV 2 dalam kisah Rawa Benih. Kisah dimulai dari Ki Ageng Mangir dan Nyai Roro Kijang. Mereka berdua adalah sepasang suami istri yang merupakan orang tua dari Baru Kelinting.
itu adalah warisan leluhur, tidak boleh sembarangan disentuh, apalagi dilakukan dengan tidak hormat. Pokoknya kamu jaga saja sesuai seperti yang akan katakan ya. Memangnya akan bagaimana sampai menitipkan tulisannya? Nyai, aku akan pergi bertapa untuk beberapa waktu. Tolong jaga pusaka keris ini. Pokoknya jaga saja sampai akan kembali. Baiklah, Kak. Akan menjaga usaha ini sampai engkau kembali sebagai tanda cintaku padamu. Hati-hati ya, Kak. Aduh, astaga. Sakit. Wah, rasanya kau. Iya, aku harus cepat. Teman-teman, kira-kira ini kenapa ya? Nah, iya tuh, kira-kira Nikijani kenapa ya? What do you think? What is happening to Nikijani? Nah, kalian semua juga pasti bingung kan? What is happening to her? Hanya karena pusaka tersebut menyayat jarimu kan? Right, that shouldn't be a big deal. But suddenly she had to stop it. Chris, kalian ingatkan amanat dari Kimahir untuk Richard agar tidak memperlakukan pusaka tersebut dengan tidak baik. Lalu, karena sekarang dia sudah melakukan itu dengan salah, dia bakal kenapa? Testing our expert here. Simak baik-baik ya. I'm Alice. Let's continue with us. Kali ini jangan dari bawah ia namun ketika tiba waktunya melahirkan, yang lahir bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor naga. Terkejut dan ketakutan, Kijang akhirnya meninggalkan anaknya di sebuah sungai. Sebelum pergi, Kijang memberi bayi itu nama Baru Kunting. Pada suatu hari, beberapa warga menemukan bayi berwujud naga tersebut. Karena ketakutan, mereka membunuh bayi berwujud naga tersebut. Dan sesaat mata bayi naga berwujud meninggal. Berubahlah Baru Kunting menjadi seorang anak manusia yang memiliki kekuatan sihir yang hebat. So, Nikijang was
Yeah, that's right. Jadi, dari mana kutukan itu berasal? Hari pusaka yang dipakai bukan itu. And because of that curse, the baby is a dragon, and that dragon is baru clinting. That makes sense now. Continue please. Oke, setelah itu baru keliling datang ke sebuah desa dan tinggal di sana. Dengan kekuatan sihirnya, dia bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh masyarakat desa tersebut. Ini Dewan Sakti, lihat deh, anak-anakku sudah tidak berkilir kayak dulu. Iya benar, dia benar hebat. Iya nih, lihat tubuhku sekarang, aku sudah tidak mau lagi. Pak Kades, Ada apa? kami punya kabar gembira. Ada apa? Dari bikin Memang Sakti, kita sudah sembuh-sembuh. Tangan bengkok, kenceng. Badan bengkok, kenceng. Tangan sudah kenceng, kenceng. Lihatlah, baru Dinding ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Dengan ilmunya, dia bisa menyembuhkan penyakit. Mulai sekarang, siapapun yang sakit, mintalah kesembuhan pada baru ini. Dia bukan orang biasa. Dia pasti diutus untuk membawa keberkahan. Dewan Sakti, Ya, baru ini sangat hebat. iya sangat hebat. Benar, yang memang top BBT. Hidup baru BBT. Pak Lurah, kita tidak boleh berlebihan dalam menyembuhkan manusia. Kesembuhan datang dari Allah, bukan dari makhluk. Bicara apa kamu ini? Wa idza maridtu fa huwa yasifin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Benar juga, kita boleh berobat kepada sesama manusia, tetapi Allah yang menyembuhkan kita. Rasulullah SAW bersabda, berobatlah karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menyembuhkan obatnya. Iya, kalau kita mencegah hal ini kita musuh. Astagfirullahaladzim, kita tidak boleh musyrik. Ya, bisa jadi ini adalah cara Allah untuk menyembuhkan kita lewat hal penting. Setuju, astagfirullahaladzim. Semoga ini tidak golongan musyrik. Sudahlah Pak, tidak usah membicarakan musyrik atau apapun itu. Lebih baik kita rayakan saja dengan makan-makan. Makan. Makan gratis, oke? Makan boleh juga. Ayo semuanya, biar aku yang traktir. Wow, that was intense. The villager had different opinions about baru clinking sports. Ya, beberapa dari mereka percaya pada kekuatannya, sementara yang lain mengingatkan pada kesembuhan sejati datang pada dari Allah. Islam mengajarkan kita, meskipun kita bisa mencari pengobatan, kita harus selalu bergantung pada Allah sebagai penyembuh yang sebenarnya. Lalu, bagaimana dengan tuduhan itu? Hanya karena sesuatu terlihat luar biasa, apakah itu berarti otomatis salah? Oh, tentu tidak. Itulah mengapa Islam mengajarkan tabayun untuk mencari kebenaran sebelum menghakimi. Kita harus selalu mencari kebenaran terlebih dahulu,
baru daripada langsung berprasangka buruk. Jadi, pelajarannya jelas. Percayalah kepada Allah, cari pengobatan ketika diperlukan, dan jangan terburu-buru dalam menilai. I got it. Can you continue please, Mas? Oke, lanjut ya ceritanya. Di desa tersebut sebelumnya sudah ada seorang penyihir yang sama saktinya. Mendengar kabar tentang Baru Gerinting, penyihir itu jadi iri. Ditambah tidak ada warga yang mau datang padanya lagi. Dengan kesal, suatu malam penyihir itu datang ke rumah Baru Gerinting dan mengutuknya menjadi penuh luka yang berbau musuh. Gara-gara Baru Gerinting, aku kehilangan mata pencaharian. Bajingan, aku mengutukmu agar kamu sudah sembuh. Baru Gerinting, simsalabim. Baru Gerinting, abrakadabra, kudikan seumur hidup. Bawa apa ini? Kamu belum mandi ya? Apa sih? Untuk mengenai diriku, mana mungkin bawa ke manusia seperti ini? Benar juga ya. Bau ini tak sedap. Dari mana asalnya ya? Kayaknya bau ini dari orang itu, Nen. Iya, bukannya itu Baru Gerinting. Loh, iya, benar itu dia. Tapi kenapa dia begitu? Sangat menjijikan. Kenapa? Pengen lagi? Maka kalian menjauh dariku. Kau itu semua kamu. Tak seorang pun tak berada di dekatmu. Apakah seburuk itu? Kalau tidak menyadarinya, bahwa ini sangat menyiksa kami semua. Kalau begitu, tolong aku. Tidak, kami tidak peduli. Engkau hanya membawa penyakit dan membuat suasana tak nyaman. Lebih baik kau pergi dari sini. Tapi, bukankah aku pernah menolong kalian dahulu? Itu salah. Sekarang kau ingin menyerang kami. Orang seperti engkau tidak pernah tinggal di desa ini. Daripada kami semua tertular penyakit, lebih baik engkau angkat kaki dari sini sekarang juga. Ampun, tolong tidak. Aku benar-benar tidak pernah ini sampai kalian. Cukup sudah. Tidak cepat lagi. Desa ini bukan tempatku lagi. Diapakan tidak sesakti itu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bisa-bisanya kalian mempercayai kekuatannya dibandingkan kekuatan itu. Maafkan kami, Tuan Demian. Ternyata benar, dia tidak ada apa-apanya dan aku selalu beruntung dalam musibah. Aku malah membahayakan keluarga desaku. Sudahlah, ayo kita main lagi. Poor Baru Gerinting, warga-warga itu jahat. Sangat tidak tahu terima kasih. Padahal Baru Gerinting pernah membantu mereka. Benar banget, tapi tenang saja. Semua kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Jadi ini belum akhir ceritanya. Oh, belum dong. Kalian
Kalian mau tahu nggak kelanjutannya? Tentu saja. Ada apa sih? Apakah baru Keriting bakal jadi naga lagi terus menghancurkan desa? Oh, tidak begitu dong. Jadi setelah Baru Ginting pergi dari desa itu, ia akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil yang terpisah jauh dari desa-desa lain. Gubuk itu adalah tempat tinggal seorang nenek bernama Nyai Ratu. Untuk kelanjutannya, lebih baik simak yang berikut ini. Mbak, permisi Mbak. Siapa kamu, nak? Astaga, kamu kenapa begitu? Saya kelaparan Mbak, saya kesakitan. Tolong bantu saya. Ya ampun, saya masuk dulu ya. Mbak cuma punya singkong kepris sama ketela, tidak ada yang lain. Tidak apa-apa kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Mbak, saya sudah ketemu makanan ini. Terima kasih. Loh, nak, tubuhmu barusan masih penuh luka. Sekarang kok bisa? Loh, Mbak, tangan saya sudah sehat kembali. Ini berkat keikhlasan Mbak memberi saya singkong rebus. Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Aku dikutuk oleh penyihir yang iri padaku. Penyihir dari desa di kaki gunung. Oh, bisa di kaki gunung. Iya, padahal aku pernah membantu orang-orang di sana. Tetapi ketika aku meminta bantuan di sana, mereka malah menyakiti dan mengusirku. Desa itu. Dulu Mbah adalah dukun berobat yang tinggal di sana juga. Apa? Lalu kenapa sekarang Mbak tinggal di desa ini? Hanya karena aku mengidap penyakit yang tidak bisa kusembuhkan sendiri. Mereka langsung membuangku karena takut tertular penyakit. Rasanya sakit kalau diingat-ingat lagi cara warga-warga itu mengusirku. Seakan-akan aku tidak pernah membantu mereka. Aku akan kembali ke desa ini. Aku akan memberi peringatan bahwa mereka melakukan itu salah. Jaga lesu dan jaga masyarakat. Jika nanti Allah datang, gunakan lesu sebagai perahu dan centong nasi sebagai jalan. Aku berterima kasih.
Betul, tapi dari kes ini kita dapat menyimpulkan, janganlah kalian melupakan jasa dari orang yang pernah membantu kalian. Karena hakikatnya manusia itu berdampingan dan memerlukan satu sama lain. Jangan egois dan bantu sama apapun kata mereka. So, don't forget to send this of those who have helped you. Because in essence, humans live side by side and in each other. Don't be selfish and help others with the rest of their circumstances. Rawa Pening bukan sekedar danau, tetapi cerminan kisah air kehidupan. Air yang menyimpan sejarah, angin yang membawa cerita. Semoga kita terus menjaga dan merawat keindahan ini agar tetap lestari sepanjang masa. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kami 12 DKP 2 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan persembahan kami. Luar biasa. Jangan turun dulu, silakan Bapak Yusuf Wibisono bisa mendampingi untuk berfoto bersama dengan semua kru yang ada di belakang panggung. Silakan berfoto bersama wali kelas. Bapak Prapto bisa minta untuk Saya ucapkan selamat datang kepada wali murid kelas 12 yang berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk sama-sama menyaksikan pagelaran penilaian sumatif akhir jenjang tahun 2025. Beri tepuk tangan sekali lagi, kelas 12 Desain Komunikasi Visual 2. Oh ya. Dimohon untuk para penguji atau Bapak Ibu guru penilai berkenan ke atas panggung untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk Bapak Ibu guru penilai